Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan di channel Hobi Tasik ya. Di sini kita akan membahas tentang sepeda listrik mati total. Ini kebetulan punya saya mati total, entah kenapa. Ini kita coba ya untuk mati totalnya. Contohnya seperti ini ya. Kita cetrekan, on kan. Nah, ini indikator tidak menyala teman-teman ya, bisa dilihat ya, indikator tidak menyala. Aduh, dede berisik. Jadi kita akan cari masalahnya, dan apabila kalian mempunyai sepeda listrik mati total, ini bisa kalian ikuti tahap per tahapnya ya untuk identifikasi masalah sepeda listrik mati total ini ya. Kita akan lanjut ke proses pemeriksaan teman-teman. Untuk langkah pertama teman-teman coba dulu ya untuk mencharger sepeda listriknya apakah masih berfungsi atau tidak ya. Ini contoh ya, sudah saya charger dan masih masuk ya, berarti arus dari listrik chargeran ke baterai ini masih oke ya, masih bagus. Kita coba cabut dulu ya. Kita cabut dulu. Selanjutnya kita cek bagian baterai teman-teman ya. Buka dulu ya untuk bagian covernya. Kita buka dulu untuk covernya teman-teman. Untuk pengecekan pertama yaitu ini dia. Apa ya, saklar ya, bukan saklar, sikring. Apakah sikringnya masih bagus atau tidak? Ini terlihat ya masih nyambung, berarti ini tidak ada masalah di bagian persikringan ya, karena memang kalau misalkan ada koslet, ada tegangan arus pendek, ini langsung terputus ya, otomatis tidak akan ada arus yang mengalir ke bagian on off ya. Jadi untuk pengecekan pertama ini masih bagus ya, masih bagus dan masih normal. Selanjutnya untuk pengecekan yang paling afdol ini kita menggunakan multimeter teman-teman ya, atau voltmeter. Kalian harus punya kalau misalkan punya sepeda listrik ya. Ini cuman harganya ya sekitaran 30.000, ini sangat bermanfaat sekali. Coba kita cek dulu ya untuk aki per akinya ya, per selnya. Ini 13 bagus. Masih bagus, berarti akinya ini masih bagus semua. Masih aman, masih berjalan ya untuk akinya. Setelah kita mengecek per sel ya, kita cek juga tegangan keseluruhan ya, keseluruhannya kita cek berapa volt ya untuk keseluruhannya. Takutnya ada yang putus ya di bagian sini ya, bagian perkabelannya. Kita cek ya, dari 4 baterai ini kita cek 52 ya, 52,8, berarti ini masih aman, perkabelannya masih aman teman-teman ya. Untuk pengecekan sumber dari listriknya ya, tenaganya yaitu aki, ini sudah selesai. Yang pertama sikring dan selanjutnya per selnya ya, dan per kabelnya, kabel-kabelnya kita cek dengan cara cek tegangan keseluruhannya ini masih aman, berarti perakian atau perbateraian masih aman ya. Tahap pertama untuk pengecekan sudah selesai. Yang selanjutnya teman-teman, kita akan membongkar otak dari sepeda listrik ini yang terdapat di bagian jok ya, yang dulu kita sudah bikin videonya untuk membuat controller menjadi anti air. Ini bisa dilihat di link deskripsi ya. Kita akan buka untuk otaknya ya. Biasanya yang terjadi itu bagian controllernya. Kita akan buka dulu ya untuk covernya teman-teman. Dilihat ya untuk baut-baut ya yang harus kita longgarkan. Bagian bawah kali ini. Setelah terbuka
ini kita bisa putar seperti ini ya, dan kita cabut bagian plastiknya ya. Nah, ini membuat controller aman teman-teman, bisa dilihat di link deskripsi ya, supaya sepeda listrik menjadi 1000% anti air ya. Dan terlihat ya untuk kontrolernya di bagian sini ya. Nah, ini dia untuk otaknya, otak dari sepeda listrik. Kita cabut dulu. Nah, ini dia ya untuk kontrolernya teman-teman ya, 48 volt. Untuk pengamatan controller, kita bisa lihat ya perkabelannya apakah ada yang longgar. Nah, seperti ini ya, untuk sambungan-sambungannya ada yang longgar atau ada yang gosong ya. Biasanya kalau misalkan ada korslet, ini kita bisa saja cium bagian aromanya ya, bagian kotaknya. Ini tidak tercium bau ya, gosong. Dan apakah ada yang meleleh teman-teman ya untuk bagian-bagiannya. Nah, ini untuk pengecekan controller cukup ya, seperti itu untuk pemula ya, karena memang kalau misalkan masalah controller rusak pasti korslet, kalau tidak ya putus ya, ada yang putus bagian perkabelannya. Selanjutnya sudah kita buka ya bagian controllernya, kita akan cek bagian on off nya ya, karena memang untuk masalahnya kan ini sumber listriknya ini ada ya, bagus, bagian controllernya terlihat dari segi fisiknya ini bagus ya, tidak ada yang terlepas bagian-bagiannya. Selanjutnya berarti kemungkinan juga di bagian on off nya ya, karena memang untuk bisa menghidupkan sepeda listrik ini kita harus mengkontakkan di bagian dashboardnya ya, bagian kepalanya. Kita buka dulu ya di bagian ininya, bagian baut-bautnya. Setelah kita buka, kita bisa melihat bagian dalamnya ya. Kita lihat apakah ada yang biasanya ada yang gosong atau terputus teman-teman ya. Nah, ini dia. Nah, ini terlihat ya, bagian ini sudah disolder. Kita lihat dulu ya. Nah, ini ada yang janggal ya, ini terputus. Kita lihat bagian mana yang harus kita tempelkan ya. Nah, ini dia, nyala ya teman-teman ya. Alhamdulillah nyala ya. Sip, berarti kita ketemu ya permasalahannya, karena memang untuk yang lain ini aman, ini aman, tidak ada yang gosong, terlihat masih baik-baik saja. Cuma ada satu yang terputus ya, dan ini ada bekas solderan. Kita tempelkan lagi di bagian tadi ya teman-teman ya. Bagian tadi ini nyala, indikator nyala ya, terlihat nyala. Kita tes gas ya. Nah, alhamdulillah sip, ketemu ya. Permasalahannya itu bagian kontak ya, perkabelan kontaknya ada yang putus teman-teman. Jadi untuk pengecekannya cukup seperti itu ya, tidak akan jauh teman-teman. Kalau misalkan sepeda listrik mati total itu, kalau enggak di bagian perakiannya ada yang putus, ada yang rusak satu, itu tidak akan bisa maju ya, karena ini speknya 48 volt, 4 buah aki. Kalau satu rusak itu tidak akan bisa kontak ya. Selanjutnya, yang tahap selanjutnya itu dari sikring. Kalau misalkan sikring putus, itu tidak akan bisa on ya di bagian dashboardnya. Ini langkah di bagian perakian ya. Selanjutnya kita cek di bagian ini
masih bagus, controller perkabelannya tidak ada putus, tidak ada yang copot, masih aman, alhamdulillah. Langkah yang terakhir yang seperti tadi ya, kita juga lihat bagian dashboardnya ya, karena di dashboard ini ada on off yang sering kita putar. Nah, ini contoh yang sudah patah ya, ini sudah patah, jadi agak sedikit bisa goyang-goyang ya, jadi kemungkinan ini karena adanya geseran ya, pergeseran dari kontaknya teman-teman. Jelas ya, ini cukup di on-kan saja, di solder lagi dan bisa berjalan lagi. Cukup ya untuk tipsnya untuk pengontrolan atau mencari solusi dari sepeda listrik mati total. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe teman-teman.